Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu wangsa atau dinasti. Di Indonesia hanya beberapa suku yang menggunakan nama keluarga, sehingga ketika kita membicarakan wangsa dalam hubungannya dengan kerajaan, banyak orang yang tidak memahami konsekuensi jika ada perubahan wangsa dalam sebuah kerajaan. Pertama yang harus diingat bahwa hampir semua orang Indonesia menggunakan sistem patriarki atau sistem patrilineal atau sistem mengikuti garis keturunan laki-laki, kecuali suku Minang yang menggunakan sistem matriarki. Dalam sistem patriarki, maka nama keluarga menggunakan nama orang tua laki-laki dan biasanya ditempatkan di belakang nama diri, kecuali etnis Cina, Korea, dan Jepang yang menggunakan nama keluarga di depan nama diri. Nama-nama orang Indonesia yang menggunakan nama keluarga misalnya Sihol Simanjuta, Francisca Mangindaan, Thomas Isir, dan Jeffrey Matulesi. Sistem patriarki ini erat hubungannya dengan kromosom manusia, bahwa laki-laki memiliki kromosom XY dan wanita memiliki kromosom XX. Dari kromosom ini yang menjadi pembeda adalah kromosom Y yang dimiliki laki-laki. Kromosom Y hanya diturunkan dari ayah ke putranya. Dalam sistem patriarki, seorang wanita yang menikah, maka dia akan menjadi bagian dari keluarga suaminya dan akan menggunakan nama keluarga suaminya di belakang namanya. Misal, nama gadisnya Maryam Simanjuta, menikah dengan laki-laki dengan marga Nasution, maka namanya menjadi Maryam Nasution. Untuk memberi gambaran tentang wangsa atau dinasti, kami akan membahas dulu dinasti yang berkuasa di kerajaan Inggris. Bendera kerajaan Inggris untuk di darat di wilayah Inggris lambangnya seperti ini. Bendera kerajaan Inggris untuk di darat di wilayah Skotlandia lambangnya seperti ini. Bendera kerajaan Inggris di laut atau bendera angkatan laut kerajaan Inggris adalah The Union Jack. Benderanya seperti ini. Lambang raja atau ratu kerajaan Inggris pada zaman dinasti Hanover untuk wilayah di tanah Inggris seperti ini. Lambang raja atau ratu kerajaan Inggris pada zaman dinasti Hanover untuk wilayah di tanah Skotlandia seperti ini. Lambang raja atau ratu kerajaan Inggris pada zaman dinasti Saxe-Coburg-en-Gotha atau dinasti Windsor untuk wilayah di tanah Inggris seperti ini. Lambang raja atau ratu kerajaan Inggris pada zaman dinasti Saxe-Coburg-en-Gotha atau dinasti Windsor untuk wilayah di tanah Skotlandia seperti ini. Kerajaan Inggris dari tahun 1714 sampai 1901 dipimpin oleh Wangsa Hanover. Lambang dari Wangsa Hanover adalah sebagai berikut. Penguasa terakhir dari Wangsa Hanover adalah Queen Victoria yang berkuasa dari tanggal 20 Juni 1837 sampai 22 Januari 1901. Lambang pribadi Queen Victoria adalah seperti ini. Queen Victoria menikah dengan Pangeran Franz August Karl Albert Immanuel atau Pangeran Albert, seorang pangeran dari kerajaan Prusia, sekarang negara Jerman, dan anggota Wangsa Saxe-Coburg-en-Gotha. Lambang Wangsa Saxe-Coburg-en-Gotha adalah sebagai berikut.
Setelah Queen Victoria wafat, digantikan putra sulungnya Pangeran Albert Edward yang naik tahta menjadi King Edward ke-7. King Edward ke-7 memerintah dari tanggal 22 Januari 1901 sampai 6 Mei 1910. Lambang pribadi King Edward ke-7 adalah seperti ini. Dengan naiknya King Edward ke-7, maka berakhirlah wangsa Hanover di kerajaan Inggris dan dimulailah wangsa Saxe-Coburg-and-Gotha berkuasa di kerajaan Inggris. Lambang wangsa Saxe-Coburg-and-Gotha adalah seperti ini. Ingat bahwa kita mengikuti budaya patriarki, maka penamaan keluarga mengikuti nama keluarga ayah. Dalam hal ini, nama keluarga King Edward ke-7 mengikuti nama ayahnya, sehingga wangsanya adalah Saxe-Coburg-and-Gotha. Setelah King Edward ke-7 wafat, digantikan putra sulungnya Pangeran George Frederick Ernest Albert yang naik tahta dengan gelar King George ke-5. Memerintah dari tanggal 6 Mei 1910 sampai 20 Januari 1936. Lambang pribadi King George ke-5 adalah seperti ini. Di zaman King George ke-5 terjadi Perang Dunia Pertama tahun 1918 sampai 1919. Inggris menjadi salah satu negara yang ikut perang melawan aliansi negara AS, yang diantaranya negara Prusia atau Jerman. King George ke-5 membuat dekrit untuk merubah nama yang berbau Jerman menjadi nama Inggris. Karena wangsa Saxe-Coburg-and-Gotha berasal dari Prusia, maka diganti menjadi wangsa Windsor. Lambang wangsa Windsor seperti ini. Setelah King George ke-5 meninggal dunia, digantikan putra sulungnya Pangeran Edward Albert Christian George Andrew Patrick David yang naik tahta dengan gelar King Edward ke-8. Memerintah dari tanggal 20 Januari 1936 sampai 11 Desember 1936. Lambang pribadi King Edward ke-8 adalah seperti ini. King Edward ke-8 jatuh cinta dengan Wallis Simpson, seorang artis dari negara Amerika Serikat. Wallis Simpson adalah seorang janda, dan sesuai aturan kerajaan Inggris, seorang raja yang berkuasa tidak boleh menikah dengan seorang janda dan tidak bisa menjadi ratu kerajaan Inggris. Akhirnya King Edward ke-8 turun tahta untuk bisa menikahi Wallis Simpson dan hidup di negara Amerika Serikat. Setelah King Edward ke-8 turun tahta, digantikan oleh adiknya Pangeran Albert Frederick Arthur George, naik tahta dengan gelar King George ke-6. Memerintah dari tanggal 11 Desember 1936 sampai 6 Februari 1952. Lambang pribadi King George ke-6 adalah seperti ini. Setelah King George ke-6 meninggal dunia, karena King George ke-6 tidak memiliki putra, maka digantikan putri sulungnya Elizabeth Alexandra Mary, naik tahta dengan gelar Queen Elizabeth II. Memerintah dari tanggal 6 Februari 1952 sampai 8 September 2022. Lambang pribadi Queen Elizabeth II adalah seperti ini. Queen Elizabeth II menikah dengan Pangeran Philip dari kerajaan Yunani dan Denmark. Lambang Pangeran Philip
ketika istrinya menjadi Ratu Inggris. Lambang pribadi Pangeran Philip. Pangeran Philip dari wangsa Schleswig-Holstein, Sonderburg, Glosborg, atau disingkat wangsa Glosborg, sebuah wangsa dari kerajaan Denmark Jerman yang keturunannya juga berkuasa di kerajaan Yunani. Wangsa Glosborg adalah cabang dari wangsa Oldenburg. Pangeran Philip adalah anak dari Pangeran Andrew. Pangeran Andrew, anak dari Raja Georgios pertama, Raja Kerajaan Yunani. Raja Georgios pertama, anak dari Raja Christian ke-9, Raja dari Kerajaan Denmark. Pada Maret 1947, Philip menanggalkan statusnya sebagai pangeran dan dinaturalisasi sebagai warga Britania dengan mengambil wangsa Mountbatten yang merupakan nama wangsa pamannya, Lord of Mountbatten. Lambang wangsa Mountbatten dan segel wangsa Mountbatten. Pada November 1947, dia dinobatkan menjadi bangsawan Britania dengan dianugerahi gelar Adipati Edinburgh atau Duke of Edinburgh. Ratu Elizabeth II kemudian menjadikan Philip sebagai Pangeran Britania Raya pada tahun 1957. Dengan naik tahtanya Elizabeth, ada kemungkinan bahwa wangsa kerajaan akan menggunakan nama suaminya menjadi wangsa Mountbatten. Sejalan dengan kebiasaan seorang istri yang menggunakan nama keluarga suaminya setelah menikah, Nenek Elizabeth atau Ratu Mary dan Perdana Menteri Britania Raya Winston Churchill menyarankan untuk tetap mempertahankan nama wangsa Windsor, dan usul itu diterima. Namun Pangeran Philip atau Adipati Edinburgh mengeluh, "Saya satu-satunya orang di negeri ini yang tidak diperbolehkan untuk mewariskan namanya kepada anak-anaknya sendiri." Pada tahun 1960, setelah kematian Ratu Mary pada tahun 1953 dan pengunduran diri Churchill pada tahun 1955, nama wangsa Mountbatten Windsor diadopsi untuk keturunan laki-laki Philip dan Elizabeth yang tidak dianugerahi gelar kerajaan. Setelah Ratu Elizabeth II meninggal dunia, digantikan putra sulungnya, Pangeran Charles Philip Arthur George, naik tahta dengan gelar King Charles III. Sesuai dengan dekret yang dibuat Queen Elizabeth II sebelum meninggal, bahwa garis keturunannya akan menggunakan nama wangsa Mountbatten Windsor. Lambang wangsa ini masih menggunakan lambang wangsa Windsor. Kami harap Anda sudah memahami apa itu wangsa atau dinasti dan bisa membedakan dengan kerajaan. Demikian video tentang apa itu wangsa atau dinasti. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.